Pemirsa, angin kencang menyebabkan 8 pohon di Jalan Protokol Kota Mojokerto tumbang pada Kamis siang. Akibat pohon tumbang, sepeda motor milik anggota TNI rusak parah dan 2 pengendara sepeda motor luka-luka. Angin kencang melanda Kota Mojokerto menyebabkan 8 pohon tumbang di sejumlah lokasi, diantaranya di dekat Makodim Mojokerto, Jalan Majapahit, Jalan Empu Nala, dan Jalan Tropodo. Diduga pohon tumbang juga disebabkan rapuh di Makan Rayap. Sebuah sepeda motor milik anggota TNI rusak parah usai tertimpa pohon terembesi. Sementara 2 pengendara motor yang sedang melintas di lokasi kejadian mengalami luka parah. 1 korban terluka di Jalan Empu Nala, Intan Ismabela 21 tahun warga desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Dan korban di Jalan Tropodo atas nama Deni Resta Ramadhani 23 tahun warga desa Banjar Agung, Kecamatan Puri. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto langsung melakukan evakuasi terhadap 8 pohon tumbang. Pohon-pohon yang tumbang alami keropos bagian dalam dan rapuh di Makan Rayap. Pohonnya tumbang ya, itu? Tadi angin gebet, terus langsung ada pengendara motor dari arah timur. Arah sepeda motor ya lumayan cepet banget. Terus pohon tumbang mendadak. Pukul 12:15 sampai pukul 13.00 telah terjadi angin kencang di wilayah Kota Mojokerto. Ada di 8 lokasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ada 2 korban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto meminta maaf atas insiden ini. Sementara seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh Pemkot Mojokerto. Sedangkan kendaraan TNI yang rusak akan segera dibenahi. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin Anyus melaporkan. Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Aibda R sebagai tersangka penembakan yang menewaskan siswa SMK 4 di Semarang, Jawa Tengah. Video amatir merekam saat terjadi kejar-kejaran antara pelajar yang hendak tawuran dengan aparat polisi. Polisi melepaskan tembakan untuk menghentikan para pelajar yang mengancam dengan senjata tajam. Selain menangkap 4 pelaku tawuran, Polda Jawa Tengah juga telah melakukan penahanan terhadap Aibda R, pelaku penembakan yang menewaskan seorang pelajar. Aibda R ditahan selama 20 hari untuk proses penyelidikan. Diduga anggota polisi narkoba tersebut melakukan tindakan secara berlebihan menggunakan senjata organik. Penembakan terjadi 2 kali, di mana 1 tembakan menewaskan korban GR dan 1 menyerempet dada AD dan tangan ST. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama, itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan, maaf. Jadi ada tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Hasil pemeriksaan, Aibda R dianggap melanggar pasal tentang menghilangkan nyawa orang lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Bersama seorang petugas KPPS di TPS 116 Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara meninggal dunia saat menjalankan tugas. Akibat peristiwa itu, aktivitas pemungutan suara di TPS tertunda. Seorang petugas KPPS meninggal dunia saat bertugas di TPS 116 di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Almarhum yang bernama Ahmad Beti sempat mengeluh pusing dan izin pulang ke rumahnya. Ia sempat dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Akibat kejadian ini, aktivitas pemungutan suara di TPS sempat tertunda. Sementara keluarga sangat terpukul dengan kepergian almarhum yang begitu tiba-tiba. Sebelumnya, pria berusia 47 tahun masih terlihat sehat, bahkan masih sempat bercanda di TPS. Dia tuh pulang dari sana nggak kuat, terus pulang, ribut pusing, langsung dijatuhin ke tempat tidur, kejang. Udah langsung dibawa ke IGD. Dia kan dari sini, terus pindah ke sini. Ngobrol, maksudnya bercanda sini, ngobrol-ngobrol. Karena sebenarnya orangnya humoris ya, ngobrol-ngobrol sama yang lain, jadi supaya nggak tegang. Rabu petang, jenazah almarhum dibawa untuk dikebumikan di kampung halamannya di Balaraja, Tangerang, Banten.
Dari data Kemendagri, total ada 7 petugas TPS yang meninggal saat pelaksanaan Pilkada serentak 2024. 4 merupakan petugas KPPS, 3 lainnya adalah petugas Linmas. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat mengalami kerusakan rem, 1 unit sedan ringsek ditabrak tembok warga di turunan tajam kawasan Sendi Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Ya, ketiga korban yang terluka dievakuasi warga ke rumah sakit. Warga menyelamatkan pengemudi dan penumpang minibus yang menabrak tembok dan rumah di Jalan Turunan Tajam Sendi, Pacet, Mojokerto. 3 korban yang terluka sempat dibawa ke rumah salah satu warga sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelagah. Sebelumnya kendaraan yang dikemudikan Rudianto melaju dari arah Kota Batu menuju Mojokerto. Tiba di lokasi, tiba-tiba rem mengalami kerusakan hingga kecelakaan terjadi dan kendaraan ringsek di bagian depan. Di bawah. Terus? Dengar suara itu, kayak meledak gitu. Ternyata mobil nubruk itu. Itu ngeblong atau gimana ya? Iya, blong rumahnya dari atas. Dari mana? Dari atas arah Cangar. Jangan mau pulang ke... Iya, mau turun. Kalau jalannya sendiri memang curam atau gimana di sini, Mas? Iya. Curam tikungan atau gimana? Iya, tikungan ke bawah gitu. Kecelakaan di jalur Cangar ini memang kerap terjadi. Biasanya kecelakaan terjadi di hari Sabtu dan Minggu atau hari libur saat banyak pengunjung naik ke arah wisata Taman Hutan Raya Raden Suryo. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.